Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi tol Jogja Solo yang baru dibuka operasional ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan memulai dari arah Yogyakarta, dari Jalan Raya Jogja Solo. Dari arah Yogyakarta kebetulan hari ini sudah sekitar jam setengah 6 sore. Nah, kemungkinan nanti kita sampai di exit tol Prambanan ini mungkin nanti sudah gelap ya teman-teman. Jadi hari ini nanti kita akan melihat bagaimana kondisi tol Jogja Solo yang baru operasional, yaitu dari exit tol Prambanan sampai dengan exit tol Klaten di malam hari ya teman-teman. Bagaimana kondisinya, apakah sangat memukau dengan lampu-lampu yang sudah menerangi ataukah ada kekurangan-kekurangan, nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Dan hari ini kita sudah berjalan di Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya kita sudah berada di sekitar lepas dari Candi Prambanan ya teman-teman. Nah, terlihat kondisi Jalan Raya Jogja Solo yang menuju ke arah exit tol Prambanan ini cukup padat. Nah, kita hanya bisa berjalan merayap ya teman-teman, hanya bisa berjalan pelan-pelan saja di sekitar jam setengah 6 sore ini. Memang setiap hari lalu lintas Jalan Raya Jogja Solo ini apabila sore hari menuju keluar dari kota Yogyakarta ini cukup ramai, apalagi saat ini sudah mulai dibuka operasional sampai dengan exit tol Prambanan. Tentu saja akan memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin pergi ataupun keluar dari kota Yogyakarta, tentunya akan lebih memilih menuju ruas jalan ini ya teman-teman, sehingga sore hari ini terlihat lebih ramai. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar Pandang Simping. Nah, apabila nanti ada pedotan ini, apabila kita ambil ke kanan itu nanti ke arah Srowot ya teman-teman. Nah, kita lurus saja menuju ke arah exit tol Prambanan. Terlihat dimulai dari jembatan Pandang Simping tadi sudah mulai tersendat lalu lintasnya, cenderung merayap pelan-pelan saja. Untuk motor-motor masih bisa nyelip-nyelip di antara sela-sela mobil maupun di lajur paling kiri dari Jalan Raya Jogja Solo. Namun untuk mobil terlihat bersama-sama bahwa kondisinya seperti ini ya teman-teman. Menjelang exit tol Prambanan ini cukup padat sekali, artinya animo masyarakat kemungkinan nanti akan sangat padat memasuki dari exit tol Prambanan, tol Jogja Solo, karena juga masih gratis ya teman-teman, sampai dengan exit tol Klaten ini masih gratis sepanjang kurang lebih 8 km dari STA 22 sampai dengan STA 30. Ini masih digratiskan ya teman-teman. Tol Jogja Solo ruas Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ini sudah dibuka dari tanggal 2 Juli kemarin ya teman-teman. Nah, ini sudah kurang lebih 1 minggu pasca tol Jogja Solo seksi 1.2 ini dibuka operasional. Nah, kondisinya semakin banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan dari kehadiran tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Terlihat kita sudah akan sampai di pintu exit tol Prambanan. Sekilas apabila kita lihat dari belakang ini, nampak banyak sekali mobil-mobil di depan kita yang mulai memberikan lampu sen ke arah kiri ya teman-teman. Artinya ini banyak, sebagian besar pengendara ini lebih memilih untuk memasuki exit tol Prambanan, tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, terlihat ini hanya sedikit saja mobil-mobil yang mengantri untuk melanjutkan ke arah Klaten kota melalui jalur Jogja Solo, dan lebih banyak yang memasuki exit tol Prambanan, tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, terlihat di jalur keluar itu bus-bus maupun truk-truk
angkutan barang ini juga sudah mulai banyak yang memanfaatkan kehadiran exit tol Prambanan ini. Sedangkan untuk jalur yang menuju ke arah exit tol Prambanan atau Jogja Solo juga ramai, baik untuk yang keluar maupun masuk ini cukup sama-sama ramainya ya teman-teman. Ini tentu saja karena masyarakat sangat antusias, animo masyarakat cukup tinggi memanfaatkan kehadiran tol Jogja Solo ini. Di depan itu adalah struktur dari flyover Situs Wonoboyo ya teman-teman. Terlihat di depan itu nampaknya sudah mulai tersendat, dimulai dari flyover Situs Wonoboyo ini. Ini sudah mulai berhenti ya teman-teman. Ini tadi harusnya ambil sebelah kiri ini tadi Pak sopir, karena kemungkinan sebelah kiri ini lebih lancar karena di jalur yang sebelah kiri ini akan ada gardu-gardu satelit, gardu tambahan yang dipergunakan untuk mempercepat transaksi ya teman-teman. Namun apabila sudah terlanjur di kanan ini ya susah ya teman-teman, karena sudah mulai ditutup baik untuk di belakang sebelah kirinya ya teman-teman. Tidak usah memaksakan untuk berpindah jalur daripada nanti terjadi insiden-insiden yang tidak diharapkan. Lebih baik kita sudah mengikuti jalur yang sudah kita pilih ya teman-teman, tidak usah memaksakan untuk mengambil jalur yang sebelah kiri. Untuk teman-teman saja yang nantinya memasuki ataupun keluar dari exit tol Prambanan ini, sebagai informasi bahwa di jalur yang sebelah kiri paling kiri nantinya itu akan ada tambahan jalur ataupun gardu-gardu satelit yang berguna untuk mempercepat ataupun untuk memecah antrian ya teman-teman. Sambil kita berjalan dan mengantri menuju gerbang tol Prambanan, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dewa Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Kita lanjutkan lagi untuk merayap mengantri menuju ke arah exit tol gerbang tol Prambanan. Itu terlihat masih cukup jauh ya teman-teman, dari flyover Situs Wonoboyo ke gerbang tol ini masih kurang lebih ya 500-an meter ya teman-teman. Jadi antriannya itu cukup banyak sekali karena sore hari ini cukup banyak sekali pengendara yang memadati maupun memasuki exit tol Prambanan menuju jalan tol Jogja Solo. Terlihat lampu-lampu penerangan jalan di jalur exit tol Prambanan ini juga sudah mulai menyala ya teman-teman. Saat ini sudah mulai sekitar jam 5:30 sore lebih ya teman-teman. Tadi sudah terdengar azan maghrib. Itu terlihat antrian cukup masih panjang ya teman-teman. Gerbang tol Prambanan belum terlihat dari sini, namun antriannya masih mengular. Antrian untuk memasuki tol Jogja Solo melalui gerbang tol Prambanan masih cukup mengular, yaitu KM1 ya teman-teman. KM1 ini kurang lebih masih 500 meter lagi menuju ke arah gerbang tol Prambanan. Masih cukup lama. Apabila seperti kondisi seperti ini, kemungkinan nanti kita bisa melaju melewati gerbang tol Prambanan ini kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman. Kalau kecepatannya seperti ini hanya bisa merayap dan pelan-pelan saja seperti ini ya teman-teman, karena memang kondisinya cukup tersendat menjelang gerbang tol Prambanan untuk memasuki tol Jogja Solo ini. Ini sesuai prediksi dari pengelola jalan tol, nantinya exit tol Prambanan ini akan menjadi salah satu primadona untuk keluar masuk, memasuki maupun keluar menuju maupun keluar dari tol Jogja Solo ya teman-teman, menuju arah Yogyakarta maupun Klaten ini, sehingga sudah diantisipasi sebenarnya dengan diberikan tambahan gardu satelit ya teman-teman. Kemungkinan ini akan
ramai seperti ini transaksi di gerbang tol Prambanan ini sampai nanti gerbang tol Kalasan sudah selesai dikerjakan ataupun sudah dibuka. Dan saat ini sebagai informasi juga bahwa gerbang tol Kalasan ini sudah mulai dibangun ya teman-teman. Namun memang kami belum ada kesempatan untuk melihatnya lagi. Semoga saja nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan progres dari tol Jogja Solo ini, ruas-ruas yang masih dalam tahap pengerjaan. Nanti insya Allah kita juga akan melihat bagaimana kondisinya. Jadi terus ikuti dan tonton video-video dari channel Dua Pejuang ini ya teman-teman. Nah, jangan di skip ya teman-teman, nanti kita akan terus melihat, kita pantau terus bagaimana kondisinya. Nanti kita melihat bagaimana kondisi ruas tol Jogja Solo ini di malam hari ya teman-teman. Nah, ini saat ini sudah mulai gelap sehingga lampu-lampu penerangan di sepanjang tol Jogja Solo ini kemungkinan nanti juga sudah mulai menyala seperti yang ada di jalur exit tol Prambanan ini sudah mulai menyala. Nanti kita lihat bagaimana keindahannya dari jalur tol Jogja Solo di malam hari ya teman-teman. Ini sekaligus kita akan mereview bagaimana kondisi dari tol Jogja Solo, ruas yang baru difungsionalkan dari exit tol Prambanan sampai dengan exit tol Klaten pasca operasional ini, bagaimana kondisinya di malam hari ya teman-teman. Nah, ini terlihat bus besar juga banyak yang memasuki tol Jogja Solo melalui exit tol Prambanan ini ya teman-teman. Karena memang kemarin baru dibuka sampai dengan exit tol Klaten kemarin. Memang apabila situasinya ramai seperti begini, kemacetannya cukup padat ya teman-teman. Sepanjang kota Klaten ini terimbas dari membeludaknya lalu lintas yang keluar masuk tol Jogja Solo via exit tol Klaten. Namun dengan dibukanya exit tol Prambanan ini kemungkinan nanti akan lebih terkondisikan dan lebih lengang ya teman-teman. Seperti waktu Lebaran kemarin kondisi di exit tol exit tol Klaten karena exit tol Prambanan ini sudah dibuka fungsional. Kondisinya sangat lengang sekali, malah seperti tidak lebaran ya teman-teman, cenderung sepi. Banyak yang lebih memilih exit tol Prambanan ini karena langsung terhubung dengan jalan raya Jogja Solo ya teman-teman. Jalurnya juga besar. Namun apabila teman-teman keluar exit tol Klaten ini memang harus memasuki jalur provinsi dulu yang jalurnya tidak begitu lebar dan lebih berkelok-kelok karena harus memasuki maupun melalui pusat Klaten kota ya teman-teman. Nah, ini kita sudah beberapa menit, kurang lebih 10 menit kita belum bisa melewati dari gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Karena memang cukup padat sekali, tersendat sekali lalu lintasnya tadi dari pintu masuk sampai dengan gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Namun itu terlihat bahwa sudah mulai terlihat bangunan dari gerbang tol Prambanan. Kita macet ini tadi kurang lebih sekitar 700 sampai 800 meter ya teman-teman. Artinya 1 kilometer ini kita terjebak kemacetan menjelang menuju gerbang tol Prambanan. Dan ini lebih macet lagi ini terlihat ya teman-teman. Bangunan dari gerbang tol Prambanan juga terlihat menyala di malam hari ya teman-teman, dengan kilauan lampu-lampu penerangan jalan maupun penerangan dari perkantoran ataupun gedung pendukung dari gerbang tol Prambanan.
Nah, terlihat jalur yang sebelah kiri ini lebih ramai ya teman-teman, lebih lancar karena memang jalur sebelah kiri ini langsung, dan nantinya di depan itu transaksinya akan diberikan gardu tambahan kurang lebih 5 kalau enggak 6 buah gardu tambahan ya teman-teman, sehingga jalur kiri terlihat lebih lancar. Sedangkan untuk jalur kanan yang kita lalui ini, ini lebih tersendat karena memang nantinya juga harus bergantian pasca keluar dari transaksi, harus bergantian dengan yang keluar dari gerbang-gerbang ataupun gardu satelit, karena gardu satelit ini menyerong ya teman-teman, sehingga nanti keluarnya itu harus hati-hati dan harus sabar dan mengalah, lebih mendahulukan apabila ada yang di depan lebih dahulu ya teman, tidak udah saling serobot. Nah, ini akhirnya kita sudah memasuki dari gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Kurang lebih 10-13 menit tadi kita mengantri untuk memasuki gerbang tol Prambanan. Masih ada petugasnya karena masih uji coba. Jadi masih ada petugas yang terus mendampingi di mesin-mesin transaksi gerbang tol Prambanan ya teman-teman. Seperti ini menyerong, jadi harus berhati-hati memperhatikan jalur yang ada di sebelah kiri, karena selepas ataupun keluar dari gerbang tol Prambanan ini nantinya akan bertemu dari gardu-gardu satelit yang masuk dari sebelah kiri ya teman-teman. Jadi harus hati-hati dan sabar, tidak usah saling serobot. Nah, kita sudah lepas dari gerbang tol Prambanan menuju ke arah tol Jogja Solo, dan nanti insya Allah kita akan keluar di exit tol Klaten. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Terlihat lampu-lampu penerangan jalan di exit tol Prambanan ini juga sudah menyala, sehingga kondisinya seperti di sirkuit Losail ya teman-teman di malam hari ini, karena mulus dan terlihat terang sekali. Jarak antar lampu-lampu penerangan jalan ini juga sudah cukup dekat sehingga cukup terang sekali. Nah, ini kita sudah memasuki di Simpang Susun Prambanan. Apabila kita ambil sebelah kiri itu nantinya kita menuju ke arah Yogyakarta exit tol Kalasan, namun kita lurus saja karena yang sebelah kiri belum dibuka ya teman-teman. Nah, kita harus menyeberang melalui flyover Simpang Susun Prambanan ini untuk melalui lingkar Simpang Susun Prambanan dan melanjutkan ke arah Klaten. Nah, kondisi lingkarnya ini juga sudah mantul sekali dengan pencahayaan lampu-lampu yang sangat banyak, sehingga terlihat seperti di sirkuit ini teman-teman, seperti di sirkuit Losail ini namanya. Mantap sekali kondisi dari gerbang tol Prambanan. Dan itu tadi yang ada di water barrier itu nantinya itu akan menjadi pintu masuk apabila exit tol Manus Renggo sudah mulai dikerjakan ya teman-teman. Jadi Simpang Susun Prambanan ini nantinya akan mengakomodir 2 exit tol ya teman-teman, yang saat ini baru dioperasionalkan yaitu exit tol Prambanan, dan nanti kedepannya akan ada 1 buah exit tol lagi yaitu exit tol Manis Renggo yang langsung terhubung di sekitar Desa Burangan ya teman-teman. Nah, di Desa Burangan jadi langsung nanti terhubung ke arah Gunung Merapi bagi teman-teman yang ingin berwisata ke arah Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta maupun Klaten ini. Silakan nanti apabila exit tol Manis Renggo ini sudah selesai nantinya bisa memanfaatkan karena lebih cepat lagi nantinya. Namun selepas dari Simpang Susun Prambanan ini terlihat memang penerangan lampu ini memang tidak begitu maksimal karena memang sedikit sekali ya teman-teman, bahkan cenderung gelap. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena memang visualisasi ataupun
pencahayaan ini kurang memadai di malam hari, karena memang lampu-lampunya ini hanya ada di titik-titik tertentu nampaknya ya teman-teman, sama seperti di seksi 1.1 yang lebih dulu operasional, hanya di beberapa titik krusial saja, yaitu diantaranya simpang susun maupun di calon rest area Manjungan yang banyak terdapat dari lampu-lampu penerangan jalan. Selebihnya itu hanya di beberapa titik yang dianggap rawan ya teman-teman. Di depan ini kita sudah akan memasuki dari desa ataupun kecamatan Karangnongko. Nantinya akan ada rest area ya teman-teman, rest area kedua dari tol Jogja Solo untuk yang mengarah ke arah Solo, Semarang ataupun Trans Jawa dari arah Yogyakarta ini. Nanti sebelah kiri ini nanti akan dibangun rest area. Namun saat ini memang belum selesai karena masih dalam tahap pengerjaan dan belum dibuka. Artinya tol Jogja Solo ini belum tersedia rest area ya teman-teman, karena kedua rest area yang direncanakan ini belum selesai sempurna. Kemarin waktu Lebaran di rest area yang pertama di Desa Manjungan ini hanya dioperasionalkan secara darurat ataupun untuk toilet maupun pom bensin portable ya teman-teman. Jadi belum ada fasilitas yang cukup memadai untuk beristirahat ya teman-teman. Jadi bila mana teman-teman capek atau ngantuk ini, sebelum memasuki ruas tol Jogja Solo ini, kalau ada rest area silahkan beristirahat terlebih dahulu, jangan memaksakan ya teman-teman. Dan nampaknya untuk calon lokasi rest area yang kedua ini juga belum ada penerangan jalan ya teman-teman. Tidak seperti yang ada di rest area pertama. Di rest area kedua ini walaupun masih dalam tahap pengerjaan, ini juga belum telah terdapat lampu-lampu penerangan jalan. Kalau yang di rest area pertama walaupun belum operasional, belum selesai dikerjakan, ini sudah di sisi kanan kiri maupun tengah itu sudah mulai terpasang dari lampu-lampu penerangan jalan. Di sebelah kiri kita ini ya teman-teman, lokasi yang nantinya akan menjadi rest area masih pembatasnya masih berupa water barrier, karena nantinya di lokasi itu akan dibangun sebuah rest area sehingga sebagai akses keluar maupun masuknya, tidak dibangun dari gadril-gadrilnya ya teman-teman, masih berupa water barrier seperti sebelah kiri kita ini ya. Ini kemudian nanti sebagai akses keluar, sedangkan yang di belakang tadi sebagai akses masuk menuju ke arah rest area yang kedua, yaitu rest area di sekitar Kecamatan Karangnongko. Kita sudah akan berada menjelang dari Simpang Susun Klaten. Bagi teman-teman yang ingin keluar melalui exit tol Klaten ini, silakan ambil kiri. Tadi sudah ada plang atau petunjuk arah bagi teman-teman yang ingin keluar ke arah exit tol Klaten untuk mengambil jalur yang sebelah kiri ya, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan teman-teman yang ingin melanjutkan ke arah exit tol Plon Harjo maupun Banyudono atau langsung menuju ke arah Trans Jawa, silahkan ambil jalur yang sebelah kanan agar nanti tidak berbelok mendadak ya teman-teman, tidak mengagetkan pengendara yang ada di belakang kita. Jadi dari jauh-jauh sudah memberikan isyarat ya teman-teman untuk berbelok ke arah kiri. Kita akan berjalan menuju ke arah exit tol Klaten, sehingga kita berjalan di lajur yang sebelah kiri untuk nanti keluar melalui Simpang Susun Klaten. Kita akan memutari dari lingkar Simpang Susun Klaten dan kita akan mencoba dari underpass Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Seperti ini kita sudah memasuki dari Simpang Susun Klaten, dan nampaknya di lingkar Simpang Susun Klaten ini nantinya juga akan dibangun sebuah RTH ataupun
ruang terbuka hijau, karena memang konsep dari tol Jogja Solo ini katanya adalah tol hijau ya teman-teman. Nantinya akan diperbanyak dari penanaman pohon-pohon yang dapat mereduksi dari suara maupun gas buang ini agar tidak begitu mencemari udara ya teman-teman. Nah, ini kita sudah melingkar di Simpang Susun Klaten. Di depan itu adalah terowongan dari underpass Simpang Susun Klaten. Nah, ini cukup berbeda dari dua buah simpang susun yang sudah selesai, yaitu Simpang Susun Pulan Harjo maupun Simpang Susun Banyudono. Ini menggunakan flyover. Nah, ini kita berjalan dari bawah ya teman-teman, seperti ini tadi. Mantap sekali, cukup berbeda di exit tol Klaten ini. Di depan itu kita sudah akan memasuki dari exit tol Klaten. Dan saat ini masih gratis ya teman-teman. Nah, ternyata memang banyak sekali pengendara yang masuk melalui exit tol Prambanan dan keluar di exit tol Klaten ini. Nah, karena memang mungkin masih memanfaatkan ruas ini yang masih dalam tahap uji coba ya teman-teman. Nah, masih gratis. Tadi kita melihat jarang sekali yang keluar exit tol Klaten ini dari arah Solo ya teman-teman. Yang keluar dari arah Jogja masih mendominasi karena masih gratis ini nampaknya ya teman-teman. Silakan coba bagi teman-teman di sekitar Klaten ataupun Yogyakarta, silakan mencoba karena masih gratis. Monggo, masih terbuka sekali mumpung masih gratis. Dan beginilah sedikit gambaran serta kondisi dari ruas tol Jogja Solo di malam hari. Kondisinya cukup padat sekali tadi menjelang exit tol Prambanan. Gerbang tol Prambanan itu cukup padat sekali, banyak sekali masyarakat. Animo masyarakat cukup tinggi untuk memastikan ruas tol operasional ya teman-teman. Semoga sedikit yang dapat memberikan informasi bagi teman-teman. Apabila ada salah maupun kekurangannya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.